Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Fikri Ramadan dengan NIM C140124124. Di video kali ini saya akan menampilkan kembali video dari praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik di sesi UAS. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menimbang ikan menggunakan timbangan, dan setelah itu ikan yang telah ditimbang lalu dihitung dosis yang akan digunakan. Setelah dosisnya dihitung, kita mulai melakukan penyuntikan kepada ikan yang dilakukan di bagian intramuskular, yang dimana terdapat di dekat sirip dorsal, yaitu sirip dorsal ketiga, dan di bawahnya itu ada sisik. Nah, sisik itu yang akan nantinya kita suntik. Hormon yang biasanya digunakan yaitu hormon gonadotropin seperti opaprin, menurut Andriani et al. 2021. Teknik induksi hormonal ini dilakukan kepada ikan-ikan yang tidak dapat melakukan pemijahan secara alami. Nah, oleh sebab itu, ikan tersebut memerlukan bantuan manusia dalam proses pemijahannya, menurut Priyanka dan Sig 2023. Selanjutnya, ada tahap pemotongan kepala ikan, yang dimana ini akan dilakukan untuk mencari kelenjar hipofisa. Kelenjar hipofisa tersebut menghasilkan hormon gonadotropin yang berperan dalam merangsang perkembangan serta pematangan oosit pada berbagai jenis ikan, sehingga lebih aman digunakan dibanding dengan hormon sintetis, menurut Seegers et al. 2021. Nah, kelenjar hipofisa ini terletak di berbagai bagian kepala ikan sesuai dengan jenisnya, dengan ciri-cirinya yaitu berwarna putih dan terletak di bawah otak bagian depan yang terhubung langsung dengan infundibulum, menurut Andriani et al. 2021. Nah, beberapa teknik yang telah dilakukan itu bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap musim pemijahan alami sehingga produksi benih dapat dilakukan secara lebih terkontrol dan berkelanjutan, menurut Ningrum et al. 2019. Anggap aja nih hormon ke androgen lah misalnya, ini hormon buat maskulin. Kemudian anggap aja gitu. Dan di sini tuh kita juga nentuin berdasarkan penelitian sebelumnya berapa liter air yang dimasukin di plastik packing ukuran segini. Misalnya ini 3 liter lah menurut jurnal dan penelitian sebelumnya. Jadi kita gunain metode yang sama tapi hormon beda tuh gak apa-apa. Dan ini juga ditentuin sih, misalnya kayak tadi di madu misalnya 2 mili per, misalnya ini madu 2 mili per liter tadi ya, 2 mili per liter di jurnalnya yang tadi disebutkan. Kemudian kita buka, kalau bisa kasih aerasi ya, jangan sampai ikannya mati gara-gara nggak dikasih aerasi, kasih aerasi dulu. Jadi kalau saya itu ini dibuka, kemudian ada aerasi masuk 2, ikan sudah di sini, ikan udah di sini. Jangan ini kita kasih hormon, ikannya belum ada, udah keaduk duluan dong, nggak nyerap kan. Kita maunya langsung nyerap gitu, masuk ke tubuh ikannya. Ya kan kena nanti, misalnya ini larutan langsung kena ke ikannya lewat aerasi itu ngaduk gitu. Aerasi itu sebagai pengaduk aja. Dan masukin dengan dosis yang udah ditentukan, dan langsung masukin aja. Nah habis itu kita tutup lah. Biasanya pakai siring. Kalau buat di penelitian pakai siring dengan dosis tertentu. Ya nanti kasih aerasi kayak gini bisa dibuka, atau mau packing dia misalnya nggak mau nunggu gitu, itu bisa di packing kasih oksigen direndam. Nah dosis adalah metode oral. Jadi
Bahan yang perlu kita siapin, ini ada pakannya, ini alkohol 70%. Nah, di sini ada bindernya. Jadi sebenarnya metode simple aja. Sebelumnya mau tanya dulu, udah tahu binder itu apa? Binder itu perekat, jadi nanti supaya hormon yang kita gunain nanti dia tuh nempel ke pakannya kayak gitu. Jadi nanti biasanya itu hormonnya udah dicampurin ke dalam alkoholnya kayak gitu. Nah, nanti caranya pakannya ini dicampurin binder dulu sampai udah rata. Ini misalnya dituang nih, udah sampai rata. Terus tinggal disemprotin aja sampai semuanya merata nih, udah tercampur. Terus tinggal kita tunggu 1-2 jam atau sekiranya sampai kering. Di angin-angin aja, bukan dikeringin di oven gitu, bukan. Udah kayak gitu doang. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membedah ikan dari bagian insang. Setelah itu dilanjutkan membedah dari bagian lubang anal. Untuk memudahkan pencarian gonad, saat dilakukan pembedahan, untuk sirip bagian bawah itu dipotong agar memudahkan saat pencarian gonad. Setelah ikan terbedah, organ-organ seperti usus itu diangkat keluar agar gonadnya terlihat. Menurut Rinaldi et al. 2022, teknik yang digunakan untuk menghasilkan populasi dengan jenis kelamin tertentu, terutama jantan, melalui perlakuan pada tahap larva, merupakan teknik seks reversal. Melanjutkan yang sebelumnya, setelah usus dikeluarkan, langkah selanjutnya yaitu mencari gonad dari ikan nila. Nah, setelah gonad diambil, gonad tersebut diletakkan ke kaca preparat lalu dihaluskan dengan menggunakan tusuk gigi. Menurut Yostawon-Kuhl et al. 2023, metode seks reversal telah banyak diaplikasikan dalam kegiatan budidaya untuk meningkatkan efisiensi produksi. Pemberian hormon androgen yang dilakukan secara terkontrol terbukti dapat meningkatkan tingkat maskulinisasi pada ikan nila. Metode yang lebih spesifik yaitu pewarnaan gonad dengan larutan asetokramin, yaitu berfungsi memperjelas struktur sel gonad melalui perwarnaan inti sel, sehingga perbedaan antara perkembangan jaringan testis dan ovarium dapat diamati secara lebih teliti, menurut Vicha et al. 2024. Selain menggunakan asetokramin, dapat juga digunakan pewarna hematoksilin. Nah, pewarna ini bersifat basa yang membuatnya khusus untuk mewarnai unsur asam pada sel, sehingga tampak kebiruan. Menurut Setiawan 2016. Setelah semua langkah selesai, dilanjutkan dengan pengamatan menggunakan mikroskop dan dianalisis termasuk betina atau jantan. Teknik preservasi atau kriopreservasi merupakan proses penyimpanan materi genetik jantan atau sperma di luar musim pemijahan, yang mana gamet tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama. Menurut Wiraustuti et al. 2021. Langkah pertama preservasi yaitu memasukkan sampel ke dalam kulkas dengan suhu 3-4 derajat Celcius yang digunakan untuk penyesuaian diri dari sperma yang dilakukan selama 3-5 menit. Berapa? 890 microlight. Pengencernya berapa? 810 microlight. Nah, ini udah diencerin kayak gitu nih. Ini udah untuk 3 kelompok. Nah, sekarang tapi ini udah diencerin sama asisten ya. Kalian tinggal masukin nambahin cryoprotectannya aja sama bahan lainnya. Nah, ini kalian setelah ini masukin apa? Setelah pengenceran, tahapannya ada ingat? Penambahan cryoprotectan. Ini sekarang berapa banyak cryoprotectannya?
sini kita kan cryoprotektannya ada 2 yang dipakai, ada DMSO sama kuning telur. Nah, DMSO berapa persen? 10%. Kuning telur 9%. Jadi dia tuh 10, kan ini ininya 90% ya. 90 microlite sperma, 810 microlite ringer atau pengencer. Berarti DMSO-nya 10% dari 900 microlite. Paham? Kayak gitu. Jadi nah ininya 9% dari 900 pengencer. Pengencer sama spermanya kayak gitu. Jadi sekarang 9% dari 900 berapa? Ayo. Hah? Ayo. Ya boleh. 10% dari 900 berarti 90. Nah sekarang berarti tugas kalian sperma ini per kelompok masukin berapa berarti? 900 ke masing-masing tube, 900 microlite. Itu dulu sekarang masukin. Boleh. Untuk melindungi sel sperma selama proses kriopreservasi digunakan sebuah larutan yang disebut krioprotektan yang memiliki fungsi sebagai pelindung sel selama proses pembukuan berlangsung. Nah, larutan tersebut yaitu disebut extender yang digunakan yaitu harus memenuhi kriteria tertentu karena extender bersifat isotonik, kapasitas buffering yang baik, kaya akan nutrisi, dan dapat menstabilkan koloid dan antioksidan. Menurut Mutmainah et al. 2019. Bahan krioprotektan seperti air kelapa dan kuning telur juga banyak digunakan untuk melakukan proses pengenceran sperma. Menurut Lodo et al. 2023. Nah, proporsi tiap komponen dalam larutan pengencer akhirnya bisa menjadi penentu utama seberapa efektif formula tersebut menjaga kualitas sperma selama masa penyimpanan. Karena proporsi tiap komponen tentunya akan memiliki efek samping yang berbeda-beda, menurut Rohmah et al. 2020. Ada nitrogennya. Nah, pada video ini memperlihatkan bagaimana cara melakukan perlakuan freezing pada sampel sperma yang nantinya telah didapatkan. Semuanya masukin aja. Semuanya masuk ya. Lagi nih. Buset nggak kelihatan. Yang tahu nggak tujuannya disumpel itu buat apa? Biar dia menahan. Biar suhunya dalam. Udah dik. Bedanya sama freezing di video, gimana coba bedanya? Dari suhunya 70. Bibir tabung. Nah, ditunggu kayak gitu 3-5 menit. Oh, diam-diam ham 3 menit. Nggak usah udah. Ya udah, nggak usah, kalian nggak usah beneran sampai 5 menit. Iya, nggak iya. usah. Udah, Nanti untungin aja. ya. Terus 3 sampai 5 menit. Nah, habis itu nanti dilakban lagi. Dah. Apa 3 sampai 5 menit lagi? Enggak dong. Cerita Di di freezing 3 sampai freezing. 5 menit. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu pengamatan menggunakan mikroskop yang telah dipasangkan dengan kamera.